kita terus maju, mengukir masa depan dengan pena dan buku. Tak kenal lelah, kita terus berjuang, menyerap setiap kata dalam setiap pelajaran. Meski rintangan datang, kita tetap tegar, karena kita tahu ilmu adalah kekuatan. Pintanya belajar, memahami ilmu, membuka jendela dunia di setiap halaman. Dengan semangat yang membara, kita terus maju, mengukir masa depan dengan pena dan buku. adab, disiplin, selesai. Kita akan kalah dengan China. Mohon maaf, hari ini China tuh masalah pendidikannya serem, Pak. Jangan-jangan itu, saya merasa ekonomi kita juga PR banget sebenarnya. China, Japan, nggak usah yang paling deket deh, Malaysia, Singapura, mereka itu tegas banget. Saya dulu sekolah di Singapura. Jadi kalau misalnya ada murid buang sampah sembarangan, itu bisa nggak masuk kelas, out of the class. Sebegitunya gitu. Jadi guru yang cerdas, guru yang jujur, tapi guru yang tegas. No means no, yes means yes. Kita nggak di tempat abu-abu. Dengan segala kebodohan saya. Oh, luar biasa. Luar biasa. ARI agama. Semuanya. Saya ingin sebelum mulai saya ingin mengucapkan selamat ya buat TPN, Temu Pendidik Nusantara, yang telah berhasil meraih UNESCO Hamdan Prize Award. Ini Bapak Ibu semua nih dapat penghargaan UNESCO tahun 2024 untuk kategori Teacher Development, finalis ya. Jadi keren banget, Indonesia dari 100 hampir 200 negara seluruh dunia tampil
guru-gurunya menunjukkan sebuah praktek baik melalui Temu Pendidik Nusantara. Jadi selamat sekali lagi buat Temu Pendidik Nusantara. Jadi gini, ini saya mau meluruskan dulu. Mbak Dewi, saya tuh guru, Mbak. Saya bukan politisi. Saya lagi kesasar ini di kementerian. Saya juga sebenarnya dilarang untuk jadi guru oleh orang tua. Jadi walaupun orang tua saya dulu, saya nggak boleh jadi guru. Kelas 1 SD saya udah bilang, ayah saya mau jadi guru gitu. Nggak boleh. Padahal saya pikir enak kan kalau jadi guru kan dapat dua ya. Satu, untuk dunia dapat penghasilan, untuk akhirat kita dapat pahala kan. Jadi saya pikir loh, kalau kita ngerjain pekerjaan langsung tabungan yang nggak berhenti amal jariah kan enak ya. Jadi tapi nggak boleh. Tapi pada akhirnya saya memilih jadi guru. Kenapa saya milih jadi guru? Karena saya bertanya pada diri saya waktu itu. Saya masuk mahasiswa himpunan mahasiswa salah jurusan. Ima Salju. Itu saya anggota di situ. Saya jurusannya hubungan internasional, harusnya saya masuk Kemlu ya, kalau dia dulu jabat dulu, Kementerian Luar Negeri. Tapi saya kemudian bertanya pada diri saya, di akhir saya kuliah, kalau malaikat sakratul maut, ketika saya mengambil nyawa saya ngerasa apa ya, sehingga saya ngerasa ikhlas untuk meninggalkan dunia ini. Dan waktu itu saya berpikir, oh kalau gitu saya nggak mau jadi orang kaya, terkenal, saya ingin jadi orang yang bahagia. Dan bahagia itu saya temukan ketika menjadi guru. Jadi saya ingin hidup bahagia dan mati bahagia. Itu sebuah perenungan waktu saya akhirnya memilih jadi guru. Dan pertama kali saya jadi guru, saya yakin Allah itu akan gak sia-sia, pasti ada pintu rezeki. Walaupun saya memulai karir saya sebagai guru dengan pendapatan hanya Rp64.000 sebulan, dan saya harus ngajar kesana kemari supaya saya dapat penghasilan untuk modal mau nikah. Karena cuma 64.000 Bapak Ibu, nggak akan cukup pada waktu itu ya, tahun 98, 97, 98. Jadi saya memilih jadi guru, tapi saya yakin Tuhan tidak akan sia-sia. Dan menjadi guru itu ternyata bagi saya yang terpenting itu adalah begini. Ketika saya sadar bahwa tidak mudah jadi guru, saya harus belajar. Dan saya merasa bahwa, dan saya tidak ingin jadi PNS ya, itu juga yang kedua. Saya ingin jadi guru, tapi saya nggak mau jadi PNS. Jadi mau nggak mau, saya harus bergerak di ruang yang bukan yang nyaman gitu ya. Saya harus menjadi guru yang nggak biasa-biasa. Jadi saya harus belajar itu nggak pernah berhenti. Dan mungkin itu yang akhirnya membawa saya pada perjalanan pendidikan saya. Itu semua karena saya pengen jadi guru yang lebih baik. Saya ingin lebih dapat ilmunya, sehingga saya kemudian menjadi perjalanan karir saya. Dan ini lagi kesasar Bapak Ibu, lagi kesasar ini. Menjadi dirjen ini saya nggak pernah membayangin. Tapi bagi saya, ketika dalam sebuah pengambil kebijakan itu harus bisa merasakan bagaimana kebijakannya itu sampai di ruang kelas. Jadi harus bisa membayangkan untuk sampai bagaimana anak-anak kita bisa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh sekolah, termasuk kepala sekolah dan sebagainya. Jika ditanya kompetensi apa yang perlu dimiliki, jawabannya bisa banyak. Tapi saya ingin titip 3 hal. Ini sederhana Bapak Ibu, 3 hal saja. Sebenarnya ini sudah sering sekali Bapak Ibu pasti ingat. Tapi menurut saya ada 3 hal yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Suntolodo. Yang pertama, jadilah teladan. Apapun yang Bapak Ibu ingin ajarkan, ingin sampaikan kepada anak-anak, kita duluan yang menjadi teladannya. Itu sebenarnya kunci dari yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadilah teladan. Bidang apapun, bidang sains, bidang sosial, dalam penguasaan ilmu, dalam praktek, dalam nilai-nilai, kita menjadi yang teladan. Itu adalah kontrak sosial kita sebagai seorang guru atau yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua, King Madio,
Karso. Menurut Ki Hajar, jadi guru itu jadilah orang yang menguatkan semangat, orang yang membangkitkan kemauan. Janganlah jadi orang yang melemahkan semangat atau melemahkan kemauan. Jadi apapun kondisinya, dan ini disampaikan oleh Ki Hajar waktu zaman penjajahan Belanda, bukan zaman orang sudah merdeka. Ini tahun 22. Kita masih dijajah, tapi beliau bilang, Ikmadio Mangun Karso, kita sebagai orang pendidik yang bergerak di bidang pendidikan, bangkitkan semangat, kuatkan kemauan, bukan sebaliknya. Jadi apapun kondisi kita, jadilah orang-orang yang selalu untuk membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, Tutuli Handayani. Tutuli Handayani ini esensinya adalah lesatkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Jadi bukan mendorong dari belakang maksudnya, tapi itu adalah ilustrasi dari Ki Hajar yang menyampaikan bahwa guru itu harus kemudian membentuk manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang berdaya, manusia-manusia yang mandiri, sehingga mereka kemudian tumbuh kembang menjadi warga negara nasional Indonesia dan dunia yang bisa berkontribusi dengan baik untuk kemanusiaan. Jadi jadilah teladan, jadilah orang yang membangkitkan semangat, dan doronglah anak-anak kita untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka dan manusia-manusia yang mandiri. Itu 3 hal yang menurut saya perlu dimiliki oleh kita semua sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang misalnya PLN digunakan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Hashtag sesuai kebutuhan. Nah, tapi saya ke Nusa Tenggara Timur. Kemarin ada satu sekolah kita dari Papua Barat Daya. Ini sekolah. Jadi kita merampas masa depan mereka. Itu yang disampaikan oleh Cendoli.